Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akila Azra Almaira dari SDN 1 Mekar Harja, Kota Banjar, Jawa Barat. Ketika hutan menangis, di tengah lebatnya hutan Sumatera, hiduplah hewan-hewan yang saling menjaga satu sama lain. Ada Kiko si kelinci Sumatera yang lincah, Bima si burung madu yang kuat, Lala si burung rokok yang selalu terbang tinggi, dan Raka si rusa bijaksana. Hutan Sumatera termasyhur dengan keindahannya. Pohon tinggi menjulang, sungai jernih mengalir, dan udara sejuk yang terasa menenangkan. Semua hewan hidup damai di dalamnya. Namun ketika suatu hari Lala terbang terburu-buru dengan wajah yang cemas. Teman-teman, aku melihat banyak pohon tumbang di hulu hutan, serunya. Raka mengangin, pohon tumbang? Apa karena angin? Lala menggeleng, bukan, sepertinya karena manusia terus menebang pohon. Bima terlihat khawatir, kalau terlihat banyak pohon hilang, tanah kita tidak akan kuat menahan air. Belum sempat mereka berbuat banyak, langit tiba-tiba menjadi gelap. Hujan turun dengan sangat deras sepanjang hari. Ketika malam tiba, suara gemuruh terlihat dari kejauhan. Krar! Kiko ketakutan. Suara apa itu? Raka berseru, itu banjir bandang. Air di hulu turun dengan sangat cepat. Air bercampur lumpur dan ranting besar mengalir deras menuju hutan tempat mereka tinggal. Semua hewan panik. Cepat, kita harus mendapatkan lebih tinggi, kata Bima tegas. Bima membantu hewan-hewan kecil naik ke punggungnya. Lala terbang tinggi membantu jalan menuju bukit yang aman. Kiko berlari cepat mengingatkan hewan lain. Raka memastikan tidak ada yang tertinggal. Air bah pun melanda hutan. Banyak sarang rusa, tanah longsor, dan sungai yang meluap. Keesokan harinya, hujan mulai berhenti. Hutan mereka berubah. Banyak sarang rusa, tanah longsor, dan sungai tidak lagi jernih. Rumah kita rusak, Kiko menunduk sedih. Ini karena hutan di hulu rusak, tidak ada pohon yang menahan air. Lala berkata pelan. Raka mengangguk. Akar pohon seharusnya menyerap air hujan. Tanpa pohon, air langsung turun menjadi banjir bandang. Bima mengapakkan tangannya. Kita tidak boleh membiarkan ini terjadi lagi. Lalu apa yang kita bisa lakukan? Tanya Kiko. Raka tersenyum bijak. Kita mulai dari yang kita bisa saja. Menanam kembali pohon dan menjaga hutan kita. Mereka pun mulai kerjasama. Kiko menanam bibit kecil, Bima menggali tanah, Lala menyebarkan biji-bijian dari udara. Raka mengajak hewan lain untuk ikut bekerjasama. Beberapa waktu kemudian, bibit pohon mulai tumbuh, hutan perlahan kembali hijau. Beberapa waktu kemudian, hujan turun lagi. Kali ini, air meresap ke tanah dengan baik. Sungai tetap mengalir tenang. Kiko bersorak, tidak ada banjir bandang. Lala tersenyum. Ini karena hutan kita kembali sehat. Raka berkata, hutan bukan hanya rumah kita, tapi juga pelindung kita. Bima menambahkan, kalau hutan rusak, kehidupan ikut terancam. Tapi kalau kita menjaganya, kita semua bisa hidup aman. Sejak saat itu, semua hewan di Sumatera berjanji untuk menjaga pohon